Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Selamat siang para pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada, khususnya para pecinta penghobi adenium. Hari ini saya ingin mencoba berbagi pengalaman ya seputar mengatasi pohon yang bisa dikatakan ini kayak gini ya, stagnan nih. Ini kayak pohon apa ini ya, mati segan, hidup tak mau ya. Jadi dia nggak mati, tapi dia juga nggak mau cepat berkembang pertumbuhannya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Video ini saya buat karena adanya keluhan ya, atau adanya pertanyaan dari salah satu customer saya yang curhat pohonnya seperti dalam video ini ya kayak gini ya, jelas ya. Ya, pohonnya nggak ada daunnya ya, intinya ya stagnan lah, intinya stagnan. Bagaimana cara mengatasinya? Sepengalaman saya, yang harus pertama kali kita apa namanya, yang harus pertama kali kita cek adalah kondisi akar ya. Biasanya pohon-pohon yang kayak gini, yang kelihatan kayak gini itu biasanya karena bisa jadi karena nutrisi di media yang habis, bisa jadi karena dia stres habis beli online ya, bisa jadi juga karena mungkin ada hama di bagian akar atau di medianya. Saran saya atau pengalaman saya mengatasi pohon yang kayak gini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membongkar medianya atau kita cabut pohonnya ya. Nah, kita cabut dulu ya. Kita coba cabut. Nggak apa-apa nih bawah. Ini sebenarnya akarnya bagus ya, akarnya bagus nih, cuman ya nampaknya perlu kita ini, perlu coba kita apa namanya ini, kita otak-atik atau coba kita rawat sebagaimana pohon-pohon yang pernah saya apa namanya ini, pohon yang pernah saya rawat sebelumnya. Bentar, saya cuci dulu ini ya. Nah, setelah saya cuci dan saya cek ya, ini ternyata akarnya banyak ya, akarnya bagus, akar serabutnya juga banyak. Artinya pohon ini mungkin karena ini terlalu banyak kena air hujan ya, jadi jadinya seperti ini, dia malas tumbuh dia. Atau bisa jadi karena medianya sudah waktunya ganti ya, karena seingat saya memang pohon ini sudah lebih dari 6 bulan belum saya ganti medianya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan bila akar serabutnya tidak ada ya. Akar serabutnya tidak ada, maka cara mengatasinya ini akar harus kita potong ya. Ini mau nggak mau nih ya, tega nggak tega, akar harus kita potong atau kita kurangi. Tujuannya akar kita potong supaya nanti akan tumbuh akar serabut yang baru. Nah, akar serabut yang baru itulah nanti yang akan akar serabut yang baru itu nanti yang akan mencari makanan baru ya. Ini karena nih, saya contohkan aja ini biar enak ya. Ini sudah saya siapkan pisau, cuman sayangnya ini nggak ada yang pegang kameranya. Nah, ini
aja. Ini akar kita potong, yang kecil-kecil kita habiskan. Jelas apa enggaknya? Pokoknya potong-potong terus, potong gini juga nggak apa-apa, potong segini juga nggak apa-apa. Setelah kita potong, bila kita rasa cabang atas ini kurang subur ya, atau biasanya dia berwarna coklat ya, ini juga bisa juga kita potong juga nih. Motongnya seberapa? Kalau yang saya pegang ini pohonnya sudah graftingan, jadi motongnya di atas ini ya, jangan terlalu dekat dengan batas grafting ya, di atasnya paling enggak kita sisakan sekitar 3 mata tunas atau 4 mata tunas lah, jangan terlalu sedikit ya, itu nanti khawatirnya tidak tumbuh, mata tunasnya tidak subur. Nah, kita potong segini boleh. Setelah itu ya, setelah kita potong akarnya, kita potong juga cabangnya. Tapi kalau pohon saya ini saya rasa tidak perlu saya potong cabangnya karena masih kelihatan hijau ya, artinya peredaran nutrisi di cabangnya masih bagus. Jadi misal kita ganti media pun saya yakin pohon ini akan subur kembali. Tapi bila menghendaki dipotong pun juga tidak apa-apa, karena kelebihan dari motong cabang nanti akan menjadi rimbun. Dari satu cabang akan menjadi 2, satu cabang akan menjadi 2, maka 2 cabang akan menjadi 4 ataupun lebih. Begitu seterusnya. Itu salah satu teknik supaya pohon kita rimbun. Baik, setelah ini akar kita potong nanti ya. Ya, setelah tadi akar kita potong, atas juga kita potong. Langkah selanjutnya, ini kita harus mengikuti prosedur yang ada. Prosedurnya adalah akar yang sudah kita potong kita olesi dengan fungisida. Ya, jadi ibaratnya ini akar yang sudah dipotong ya tadi. Akar yang sudah dipotong kita kasih fungisida. Kalau saya pakai merek D10 ya, ini. Ini saya pakai merek D10. Kita olesi di bagian yang kita potong, gunanya untuk mengantisipasi jamur ketika dia sebelum ditanam dan jamur ketika setelah ditanam. Setelah kita olesi fungisida, pohon ini nanti kita kita teduhkan sekitar, kalau saya sekitar 5 harian. Ya apa-apa, pohon tidak akan mati. Teduhkan sekitar 5 harian, nunggu bekas lukanya kering. Setelah bekas luka kering, nanti kita olesi dengan perangsang akar. Ya, bisa pakai ini merek Rutab. Nah, ini bisa pakai merek Rutab atau merek yang lainnya ini. Nah, ini. Kalaupun tidak mau ribet, bisa pakai dengan bawang merah yang dihaluskan. Ya, bawang merah dihaluskan, nanti ini pohonnya bisa direndam atau bisa dioleskan di bagian yang luka tadi. Tapi kalau saya lebih suka saya rendam ya, jadi nanti semua akarnya nanti bisa terkena bawang merah, dan harapannya pertumbuhan akar bisa lebih cepat. Itu untuk proses pertama ya. Proses pohonnya saya kira sudah cukup. Kita potong akarnya, kita potong juga cabangnya, kita olesi fungisida, kita diamkan 5 hari. Nanti setelah mau ditanam kita olesi perangsang akar. Langkah selanjutnya ini untuk media ya. Saya sangat menyarankan kalau untuk pohon-pohon yang stagnan pertumbuhannya atau yang kayak pohon tadi pokoknya ya, itu saya sarankan pakai media pasir. Bisa pakai pasir bangunan atau bisa pakai pasir malang yang halus, jangan pasir malang yang kasar. Ini sudah saya siapkan ini ya pasirnya.
Nah, ini saya pakai pasir bangunan, kelihatan ya. Ya, pasir bangunan. Cara nanamnya ya, ini tadi saya kasih sekam bakar ya. Karena semua tanaman itu menurut saya wajib pakai sekam bakar. Tadi pasir bangunan sudah saya campur dengan sekam bakar. Kita taruh, ini ibaratnya aquanya ibarat pot ya, ini ibarat pot atau ibarat media, ibarat polybag. Kita taruh media netral tanpa pupuk apapun di bagian bawah ini. Nah, ini contoh potnya ini ya. Setelah kita taruh media netral, pasir bangunan dengan sekam bakar, kita taruh pupuk kandangnya. Kenapa kita harus pupuk kandang? Pupuk kandang menurut saya wajib harus ada ya. Ini saya pakai kotoran kambing nih. Ini yang sudah saya fermentasi ya, tapi ini bekas, ini nggak apa-apa, buat contoh aja. Kita taruh pupuk kandangnya bagian tengah. Ini udah. Nah, kelihatan ya, yang bawah sendiri media netral, pasir bangunan dan sekam bakar, atasnya pupuk kandang, atasnya lagi kita kasih pasir bangunan. Nah, pasir bangunan campur sekam bakar. Selanjutnya setelah media sudah kita siapkan ya, ini ya, ini bertingkat-tingkat ini. Nah, pas media netral, pupuk kandang tengah, terus media netral lagi. Setelah ini tadi, setelah 5 hari ya, ini setelah 5 hari kita tanam. Nah, kita tanam biasa seperti halnya biasanya ya. Udah, kita tanam semuanya, kita tumpuki lagi dengan media netral. Tujuannya begini ya teman-teman, kenapa akar tidak boleh menyentuh pupuk kandang? Karena pupuk kandang itu kan dia panas ya, dia panas. Jadi ketika penanaman awal langsung kita sentuhkan ke pupuk kandang, maka potensi kebusukannya lebih besar. Kalau seperti cara yang saya praktekkan ini, potensi kebusukannya kecil ya, karena pupuk kandang panas. Setelah kita tanam ya, kita tunggu ya, nanti kita tunggu sekitar mungkin 2 mingguan. Penyiramannya cukup sekedarnya aja. Kita tunggu sampai 2 mingguan. Setelah 2 mingguan biasanya mulai keluar akar serabut ya. Setelah keluar akar serabut, maka waktu itulah kita sudah bisa mulai memberi pupuk tambahan pada tanaman kita ya. Pupuk tambahannya apa? Kemarin sudah saya ulas. Bisa pakai NPK ya. NPK nya pakai yang seimbang boleh, pakai yang bunga juga boleh, tapi ya pakai yang seimbang aja lah untuk pertumbuhan awal kan. Pakai yang 16 pakai yang 13 merek dagang apapun boleh ya, terserah mau pakai pupuk apa. Yang penting nanti untuk pertumbuhan yang maksimal harus ada pemupukan secara rutin. Itu saya kira untuk mengatasi pohonnya sudah, untuk cara nanamnya juga sudah, media juga sudah. Nanti tadi juga ada yang tanya ya, seberapa banyak kita ngasih pupuk. Sepengalaman saya begini, untuk satu media kalau kita pakai yang NPK NPK biru, NPK mutiara itu, atau NPK apapun lah pokoknya, itu satu polybag ini bisa dikasih sekitar 10 butir ya. 10 butir itu kalau ditaburkan ya, 10 butir, taruh sampingnya gini, jangan sampai kena akar. Setelah itu ya sudah, tinggal kita siram, nanti pupuknya akan larut ke bawah. Kalau saya lebih suka NPK nya itu saya larutkan nih, digembur nih
ya, digembor. Kurang lebih kalau gembor gini saya kasih 1 genggam ya, 1 genggam untuk pertumbuhan awal, 1 genggam gini untuk pertumbuhan awal. Nanti kalau pohon sudah kelihatan cukup besar bisa ditambahi lagi, bisa 1,5 genggam atau 2 genggam, nggak apa-apa. Jadi pupuk itu melihat kondisi tanaman. Kalau tanaman kecil jangan dikasih pupuk banyak, nanti nggak kuat. Kalau tanamannya sudah besar nanti bisa terus ditambahi, nggak apa-apa. Terus juga ya, ini kalau saya ya, PSP saya mana ini? Oh, di depan ya. Selain pakai NPK tadi, saya juga pakai PSP. PSP itu sudah lama ya saya gunakan. PSP fotosintetik bakteria itu gunanya saya kemarin saya ungkapkan di video saya kemarin, itu untuk mempercepat penyerapan nutrisi. Jadi pupuknya bisa cepat terurai dan bisa cepat diserap oleh tanaman. Jadi ya menurut saya PSP itu wajib kita ikut siramkan di media ya. Untuk barangkali bingung mau order kemana, mau beli di mana PSP nya ya, bisa diorder di toko online shop kami di shopee.co.id Zakia Floris ya, harganya 17.500. Itu ya saya kira untuk mengatasi pohon yang stagnan seperti ini. Pohon stagnan seperti ini, nanti untuk ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA kami atau bisa tulis di kolom komentar. Tidak tanaman, tidak manusia, semua butuh perhatian, semua butuh kasih sayang ya. Jadi semakin kita perhatikan ya, insya Allah tanaman kita akan lebih subur daripada yang tidak kita perhatikan. Kita tidak bisa membuat hidup, Dia yang maha hidup, maka mintalah kehidupan kepadanya. Selamat siang, salam sehat, salam go green. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.